Halo para pendukung setia The Blues dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Bursa transfer musim panas 2026 ini benar-benar memberikan banyak kejutan dan pergerakan dinamis bagi skuad Chelsea. Di bawah komando taktis Xabi Alonso, revolusi besar-besaran terus dilakukan di Stamford Bridge untuk mengembalikan kejayaan London Biru. Pembangunan kembali atau rebuild squad yang ambisius ini menuntut standar tinggi di setiap lini, dan manajemen Chelsea tampak tidak main-main dalam mendukung visi sang pelatih baru. Pada episode kali ini, kita akan membedah secara mendalam 3 kabar terbaru dan paling panas yang sedang mengelilingi Chelsea per bulan Agustus ini. Mulai dari perburuan kepingan puzzle terakhir di posisi penjaga gawang yang melibatkan Kapten FC Porto. Lalu ada pembahasan cuci gudang di lini belakang yang akan melibatkan 3 nama besar Chelsea. Hingga pembahasan masa depan winger lincah asal Ukraina Mikhailo Mudryk yang kini sedang dievaluasi di masa tur pramusim. Sebagai pecinta Chelsea sejati, kita tentu paham bahwa setiap pergerakan transfer ini akan memiliki dampak taktikal yang signifikan di atas lapangan hijau. Mari siapkan teh atau kopi kalian. Kita bahas satu persatu secara mendetail. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru seputar Chelsea dari channel ini. Kalau sudah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama sebagai berikut. Kabar pertama datang dari perburuan penjaga gawang baru. Posisi di bawah Mister Gawang telah menjadi salah satu area yang paling krusial untuk dievaluasi dalam skema Xabi Alonso. Menurut laporan mengejutkan dari surat kabar terkemuka Spanyol Mundo Deportivo, Chelsea kini dilaporkan siap mengambil langkah agresif dengan menebus klausul pelepasan sebesar 60 juta euro untuk mendatangkan kiper sekaligus Kapten FC Porto yang bernama Diogo Costa. Dalam filosofi permainan Xabi Alonso yang sangat mengandalkan distribusi bola dari belakang, lalu build up serangan yang rapi, serta ketenangan di bawah tekanan tinggi, maka seorang sweeper kiper modern berkelas dunia adalah sebuah kewajiban. Jika kita melihat statistik analisis mendalam, akurasi umpan jarak jauh, dan kemampuan sweeping Diogo Costa, hasilnya jauh mengungguli metrik yang selama ini dicatatkan oleh para kiper utama Chelsea. Diogo Costa dinilai sebagai kepingan puzzle yang hilang dari proyek Xabi Alonso dan bisa dibilang sebagai sebuah marquee signing terakhir yang akan melengkapi skuad ambisius The Blues dalam menghadapi musim depan. Kehadiran Diogo Costa sekaligus untuk menggantikan posisi Robert Sanchez yang performanya kerap mendapatkan sorotan karena inkonsistensi dalam distribusi bola. Diogo Costa bukanlah nama sembarangan. Ia baru saja sukses mengangkat trofi Piala Super Portugal bersama FC Porto pada akhir pekan lalu. Selain dikenal mahir dalam mendistribusikan bola, Diogo Costa juga seringkali mencatatkan beberapa penyelamatan krusial yang menunjukkan mentalitas juaranya, sehingga ia mampu meraih total sebanyak 14 trofi, baik bersama FC Porto maupun bersama timnas Portugal. Laporan dari koran Spanyol tersebut menunjukkan bahwa kepindahan Diogo Costa ke London Barat semakin mendekati kenyataan. Memang jika harus fair, rumor ini harus kita sikapi dengan kehati-hatian. Secara mengejutkan, para jurnalis tier 1 global yang bisa menjadi patokan validitas transfer seperti David Ornstein,
Fabrizio Romano, dan juga bahkan Ben Jacobs. Hingga detik ini mereka belum memberikan konfirmasi atau membahas rumor ini secara mendetail. Namun, fakta bahwa pemberitaan yang sangat spesifik ini datang dari koran Spanyol Mundo Deportivo menandakan bahwa bisa saja pembicaraan antara Chelsea dan FC Porto telah terjadi secara rahasia. Situasi negosiasi transfer ini bisa dipastikan tidak akan berjalan mudah. Diogo Costa baru saja memperbarui masa baktinya bersama FC Porto pada bulan Desember tahun 2025 lalu dengan menandatangani kontrak jangka panjang yang akan mengikatnya hingga Juni 2030 mendatang. Durasi kontrak ini jelas memberikan keuntungan penuh bagi Porto di meja negosiasi. Menariknya, kita akan melihat wajah familiar di kursi kepresidenan FC Porto. Ia adalah mantan manajer Chelsea yang bernama Andre Villas-Boas. Sang presiden FC Porto telah menegaskan bahwa pendirian klubnya akan sangat keras kepada Chelsea dan semua peminat lainnya dari Diogo Costa, yaitu bayar klausul rilisnya secara penuh sebesar 60 juta euro, atau jika tidak dia akan tetap tinggal di FC Porto. Andre Villas-Boas menegaskan tidak akan ada ruang untuk negosiasi soal penurunan harga. Sebelumnya, manajemen Chelsea dikabarkan telah mencoba mengecek ombak dengan melepaskan tawaran awal di angka 40 juta euro. Bahkan demi melunakkan hati Villas-Boas, tawaran opsi tukar tambah pemain sempat diajukan oleh kubu Chelsea. Sayangnya, taktik negosiasi tersebut gagal total dan langsung ditolak mentah-mentah oleh pihak The Dragons. Kabar baiknya bagi kita para fans Chelsea, berdasarkan update terbaru per bulan Agustus 2026 ini, sikap manajemen Chelsea dilaporkan akhirnya telah melunak. Demi memenuhi permintaan khusus Xabi Alonso, manajemen kini dilaporkan siap mengaktifkan klausul rilis sebesar 60 juta euro secara penuh untuk mendaratkan Diogo Costa. Dari sisi personal, Diogo Costa dikabarkan sudah sangat terbuka dan memberikan lampu hijau untuk Chelsea. Ia memiliki ketertarikan besar untuk mencicipi kerasnya dan tingginya intensitas Liga Inggris dan siap terbang ke London Barat begitu dokumen resmi telah disepakati oleh kedua klub. Bagaimana menurut kalian para fans Chelsea? Apakah rumor yang dihembuskan oleh media Spanyol ini hanya sekedar buah bibir belaka, atau memang ada pergerakan senyap yang sesungguhnya? Dan pertanyaan terpentingnya adalah, apakah 60 juta euro adalah harga yang pantas dan masuk akal untuk seorang Diogo Costa? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Update kedua, kita beralih ke sektor pertahanan. Sepertinya lini belakang Chelsea akan menjadi area yang paling sibuk menjelang penutupan bursa transfer musim panas. Masa depan tiga punggawa bertahan The Blues kini semakin menemukan titik terang setelah masuknya beberapa tawaran konkret dari para klub Eropa. Cuci gudang ini menunjukkan betapa seriusnya perombakan skuad yang sedang berlangsung di tubuh Chelsea untuk menyesuaikan dengan sistem pertahanan tinggi ala Xabi Alonso. Nama pertama yang masuk ke dalam daftar jual adalah bek tengah asal Prancis, yaitu Benoit Badiashile. Pemain yang sempat diandalkan karena kekuatan fisiknya ini kini dikabarkan sangat dekat dengan pintu keluar Stamford Bridge untuk memulai petualangan baru di kompetisi Serie A Italia. Klub raksasa asal Naples yaitu Napoli dilaporkan telah maju dengan langkah agresif dalam beberapa hari terakhir. Mereka dikabarkan kini berada di tahap yang sangat krusial dan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Chelsea mengenai skema pinjaman dan opsi pembelian di akhir musim.
Selain Napoli, Juventus juga dikabarkan menaruh minat yang besar kepada Benoit Badiashile. Bahkan ada skenario di mana Chelsea diperbolehkan mengincar winger milik Juventus yang bernama Francesco Conceição sebagai bagian dari kesepakatan tukar guling demi memuluskan langkah Juventus untuk mendapatkan Benoit Badiashile. Selain nama Benoit Badiashile, ada kompatriotnya sesama pemain Prancis yang bernama Axel Disasi. Nasib Axel Disasi bersama Chelsea semakin tidak jelas, terutama setelah masa peminjamannya di West Ham United berakhir dan kubu The Hammers memutuskan untuk tidak mempermanenkannya. Meski statistik duel udaranya cukup impresif, namun pergerakannya dirasa kurang dinamis untuk sistem Xabi Alonso saat ini. Tetapi nampaknya Axel Disasi tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan klub baru. Rival Chelsea di sesama tim Premier League yaitu Crystal Palace kini bersiap mengajukan tawaran resmi kepada kubu Chelsea. Crystal Palace ingin menjadikan Axel Disasi sebagai target prioritas nomor 1 mereka di bursa transfer musim panas ini untuk menggantikan posisi Maxence Lacroix. Pembicaraan intensif antara kedua klub saat ini sedang berlangsung dan masih belum jelas apakah penawaran dari The Eagles nanti berupa sekedar pinjaman atau pembelian permanen. Apapun nanti kesepakatannya, bisa dipastikan minat Crystal Palace kepada Axel Disasi sangat konkret dalam beberapa waktu terakhir. Situasi ini juga terus dipantau secara ketat oleh klub-klub Serie A seperti AS Roma dan AC Milan. Namun di antara semua kabar perombakan ini, kepergian yang paling menyita emosi para fans Chelsea adalah hengkangnya Trevoh Chalobah. Sang pemain lulusan asli Akademi Cobham adalah salah satu pemain paling underrated yang dimiliki oleh Chelsea. Kini namanya tinggal selangkah lagi akan menuju Como di Serie A. Klub promosi ambisius yang kini ditangani oleh Cesc Fabregas tersebut dilaporkan sudah mencapai kesepakatan lisan untuk mendatangkan Chalobah. Kesepakatan antara kedua klub sudah terjalin di angka sebesar 30 juta euro plus tambahan 6 juta euro berupa bonus performa. Trevoh Chalobah dikonfirmasi menginginkan pengalaman baru di Italia dan ia sangat antusias dengan prospek bermain di Champions League pada musim depan. Kepindahan Trevoh Chalobah ini membawa kesedihan tersendiri untuk para fans Chelsea. Pada dasarnya, Trevoh Chalobah sudah mengabdi di klub London Biru selama kurang lebih 20 tahun lamanya sejak ia baru berumur 7 tahun. Sangat disayangkan Chelsea harus kehilangan pemain dengan etos kerja seperti Trevoh Chalobah. Kita semua tahu dedikasinya, usaha kerasnya, dan effortnya untuk tim ini sangat personal dan luar biasa. Terlihat jelas bahwa ia mencintai Chelsea lebih dari siapapun. Namun untuk kebaikan semua pihak, Chelsea dan Chalobah harus segera move on. Semoga di bawah asuhan pelatih secerdas Cesc Fabregas yang juga sangat paham dengan kultur Chelsea, Trevoh Chalobah bisa membantu Como konsisten di papan atas dan bisa merebut trofi silverware. Bagaimana menurut kalian Blues? Dari ketiga nama ini, yaitu Benoit Badiashile, Axel Disasi, dan terakhir Trevoh Chalobah, manakah pemain yang paling kalian sayangkan kepergiannya dan yang menurut kalian seharusnya bisa bertahan bersama Chelsea karena kualitasnya sebenarnya masih sangat potensial, namun hanya kurang mendapatkan kepercayaan dari pelatih? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Update yang ketiga sekaligus terakhir pada episode kali ini. Ada kabar mengenai nasib Mykhailo Mudryk. Setelah dinyatakan bebas dari sanksi yang membayanginya,
Kini sang winger eksplosif tersebut langsung bergabung kembali bersama skuad utama Chelsea dalam ajang pramusim. Di laga-laga pramusim di Asia nantinya, Mykhailo Mudryk akan dievaluasi secara total mengenai pemahaman taktikalnya dan pengambilan keputusannya di sepertiga akhir lapangan untuk bisa menentukan apakah Mudryk akan dipertahankan, dipinjamkan ke klub lain, atau bahkan dijual permanen. Mykhailo Mudryk saat ini sedang menarik minat besar dari beberapa klub Premier League setelah dia memenuhi syarat untuk kembali bermain sepak bola. Chelsea akan melihat dan menunggu hingga Mykhailo Mudryk menyelesaikan tur pramusim di Asia sebelum pihak The Blues kemudian menilai langkah strategi selanjutnya. Sang pemain asal Ukraina ini berharap untuk mendapatkan sebuah kejelasan yang pasti pada pertengahan bulan Agustus mengenai nasibnya. Salah satu rumor yang paling menarik perhatian adalah ketertarikan dari Coventry City. Coventry City adalah salah satu klub yang menunjukkan minat yang sangat kuat, tapi mereka tentu bukan satu-satunya pihak yang memantau situasi Mudryk. Yang membuat kabar ini spesial adalah keberadaan Frank Lampard yang saat ini menukangi Coventry City. Frank Lampard dikabarkan sangat ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya tersebut. Keduanya sempat bekerja sama secara singkat di Chelsea pada tahun 2023, di mana pada kala itu The Blues sedang berada dalam periode kelam dan dalam periode kehancuran akibat rentetan kekalahan yang diderita. Meski masa kerjanya singkat, Frank Lampard sepertinya sangat memahami cara mengeksploitasi kecepatan Mykhailo Mudryk untuk diterapkan ke dalam timnya. Manajemen Chelsea tentu tidak akan bertindak gegabah. Pihak klub ingin menilai kondisi kebugaran, fitness, dan performa dari Mudryk terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan bekerja sama dengan perwakilan dari sang pemain untuk menemukan solusi terbaik bagi perkembangan karirnya dan juga untuk kebaikan skuad Xabi Alonso. Bagaimana kalau menurut analisis kalian Blues? Dengan segala kecepatan dan potensinya, sebaiknya Mykhailo Mudryk dipertahankan sebagai opsi pemecah kebuntuan atau dipinjamkan agar lebih matang, atau bahkan dijual saja demi mendapatkan uang. Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Berikut adalah ulasan komprehensif dari channel Zona Chelsea Indonesia mengenai 3 update krusial seputar aktivitas transfer Chelsea di awal bulan Agustus ini. Mulai dari pengejaran ambisius terhadap Diogo Costa untuk memenuhi sistem permainan Xabi Alonso, lalu proses cuci gudang para pemain bertahan yang cukup emosional, khususnya untuk Trevoh Chalobah, hingga nasib Mykhailo Mudryk yang masih menunggu-nunggu keputusan akhir seusai tur pramusim di Asia. Pergerakan transfer yang sangat aktif ini menunjukkan bahwa manajemen Chelsea menaruh komitmen penuh dalam proses membangun skuad kembali agar lebih kompetitif. Sebagai fans, kita akan terus mendukung langkah Chelsea sambil menganalisis dampak taktikal dari setiap pemain yang masuk dan keluar. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu menonton video analisis ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa juga untuk menjawab semua pertanyaan yang kita lontarkan di kolom komentar di bawah. Berikan like jika kalian menikmati sajian informasi ini. Share video ini ke sesama pendukung Chelsea lainnya. Dan pastikan tekan tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Teman-teman juga bisa support channel Zona Chelsea Indonesia dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Sampai jumpa di video update Chelsea berikutnya. Tetap semangat dan pastinya keep the blue flag flying high. Salam biru Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini.
Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.